Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Arba'una Su'alan ajabaha atau ajaba anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-30, wa ma khirfatul jannah. Apa yang dimaksud dengan atau wa ma khurfatul jannah? Apa yang dimaksud dengan khurfa surga? Ya, apa yang dimaksud dengan khurfa dari surga itu? Ana Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha ay thimaruha. Rawahu Muslim. Dari Thauban maula atau bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man 'ada maridah, siapa saja yang menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, maka dia senantiasa berada di khurfa surga. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Maka Rasulullah SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qala janaha. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya yaitu memetik ay thimaruha, memetik buahnya, memetik buah-buah surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan keutamaan menjenguk seorang muslim yang sedang sakit. Dan memang menjenguk orang yang sakit itu termasuk salah satu hak dari hak-hak seorang muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis bahwasanya hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satu di antaranya adalah wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah. Dan ketika kita menjenguk orang sakit, nah itu tentunya kita mendoakannya, ya, memberi semangat, memberi harapan, ya, kepada orang yang sakit tersebut. Apakah itu harapan untuk sembuh atau harapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga harapan agar diampuni dosa-dosanya. Karena seorang yang sakit itu hendaknya memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harapannya? Itu harapan untuk sembuh atau harapan ya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, atau ya harapan agar diampuni dosa-dosanya, agar diampuni dosa-dosanya. Nah, dan yang paling pokok adalah mendoakannya, ya, mendoakan orang yang sakit. Dan juga ketika seorang menjenguk orang sakit itu, ya, kita tidak perlu berlama-lama, karena biasanya orang yang sakit itu mau istirahat, ya, atau yang lainnya. Kalau kita terlalu lama di sisinya, maka itu akan mengganggunya, Maka di dalam hadis ini terdapat
beberapa faedah. Yang pertama adalah at-targhibu fi iyadatil maridhi wa 'idhami thawabil a'id. Motivasi untuk menjenguk orang sakit dan besarnya pahala orang yang menjenguk tersebut. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ketika seorang itu menjenguk orang sakit di pagi hari, maka ada 1000 malaikat yang akan bersalawat atau mendoakannya hingga sore hari. Demikian juga kalau dia jenguk di sore hari. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua dari faedah hadis ini, iyadatul maridhi min huquqil muslim. Menjenguk orang sakit itu termasuk dari hak-hak seorang muslim. Wa minat ta'atil ladzi tuqarribu minal jannah. Dan dia termasuk ketaatan yang mendekatkan kepada surga. Wa tubaidu minan nar, dan menjauhkan dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika seorang itu menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia akan berada di khurfah dari surga, dan khurfah itu adalah buah-buahan, memetik buah-buahan yang ada di dalam surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tadi bahwasanya menjenguk orang sakit itu merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Sekarang bagaimana kalau menjenguk orang yang non muslim? Apa hukum menjenguk orang non muslim? Para ulama menyebutkan bahwasanya boleh menjenguk seorang dari non muslim dengan syarat untuk mendakwahinya. Untuk mendakwahinya, mengajaknya masuk ke dalam Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk pamannya Abu Talib, lalu diajak masuk ke dalam Islam. Namun Abu Talib enggan untuk masuk ke dalam Islam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi, pemuda Yahudi. Kemudian diajak juga masuk Islam, dan pemuda Yahudi ini masuk Islam. Jadi Nabi SAW bersabda kepada pemuda Yahudi itu, aslim, kamu masuk Islam. Maka pemuda tersebut melihat kepada ayahnya, minta persetujuan atau isyarat. Maka ayah dari Yahudi tersebut mengatakan, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Taati Nabi Muhammad. Yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya mereka itu mengakui akan kebenaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi mengatakan taati Abul Qasim, taati Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka sang pemuda tersebut masuk Islam, dia bersyahadat, lalu meninggal. Maka Nabi SAW keluar dan mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Dan menunjukkan bahwasanya keselamatan itu hanya diraih dengan keislaman. Diraih dengan keislaman. Seorang mau selamat di akhirat, maka hanya dengan keislaman. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita kaji di kesempatan siang hari ini terkait keutamaan menjenguk orang sakit. Wallahu taala a'lam. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa yakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.